pujian dan syukurku ku naikkan padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Bukan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Bukan hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Nyanyikan lagi sekali lagi di hadapan Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Bukan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Bukan hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Benar Tuhan, segenap hidup kami adalah persembahan untuk-Mu Tuhan. Karenanya Tuhan, sore hari ini segenap hidup kami persiapkan Tuhan untuk mendengar sabda-Mu ya Bapak, yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Arjon Marbun. Biarlah kiranya pengurapan yang baru turun atas beliau, mulut bibirnya menjadi corong, firman-Mu disiarkan kepada kami umat-Mu Tuhan, dan firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, dan firman-Mu akan seperti pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh kami Tuhan, dan kami semakin memahami, sungguh Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pokok pujian hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan putra-Mu di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya kami memberikan segenap hidup kami sebagai persembahan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal, sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya pada nama Yesus, katakan amin. Silakan lain. Ya. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom semuanya.
Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Haleluya. atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita boleh berkumpul kembali Amin. untuk mengadakan ibadah di grup kita, grup Singa Yehuda. Haleluya. Nah, saya tidak akan panjang lebar untuk sharing firman Tuhan buat kita, hanya untuk menguatkan, ya. Sebab kalau kita melihat hari-hari ini kita sepertinya sudah menghitung mundur, ya. 10, 9, 8 untuk menantikan akan hari pengangkatan di mana jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh akan diangkat. Supaya apa? Supaya memang nubuatan yang sudah disampaikan akan digenapi. Sebab kalau kita melihat dari Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru tentang nubuatan akhir zaman, itu memang ada. Dan kita yakini, dan saya percaya banyak di antara kita meyakini paham itu, di mana kita orang-orang percaya atau gerejanya Tuhan terlebih dahulu diangkat, disingkirkan istilahnya dalam Tesalonika itu. Setelah itu baru Tuhan izinkan 3,5 tahun antikris untuk memerintah, untuk memimpin. Dan walaupun memang ada yang tidak sepaham dengan itu, ya kita tidak perlu perdebatkan, ya. Yes. Karena memang masing-masing manusia tidak ada yang sempurna, ya. Bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tuhan izinkan, tapi yang jelas kerinduan kita bisa seperti 5 garis bijak. Amin. 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 Haleluya. Tetapi kalau pemahaman saya lebih condong kepada diangkat dulu gereja Tuhan, baru kesusahan besar itu akan ada. Yes. Dan itu udah pernah saya buatkan di YouTube saya, yaitu takdir bangsa Israel 70 kali 7 masa, ya. Di mana saat ini adalah periode yang ketiga, masa 1 kali 7 masa. Sebab periode 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa itu sudah tergenapi. Yang belum tergenapi adalah 1 kali 7 masa. Di mana ada juga yang memprediksi kita sudah masuk ke dalam 1 kali 7 masa itu. Tapi ada juga orang yang tidak. Nah, makanya saya bilang, ya, tergantung pemahaman kita masing-masing. Yang jelas, jangan sampai diperdebatkan menjadi membuat orang kehilangan sukacita, membuat orang jadi terpancing untuk marah, berbuat dosa. Sebab hari-hari ini bukan lagi itu yang kita mau capai, ya. Yes. Pertengkaran, ya, perbedaan pendapat, Perdebatan. itu semua kalau saya melihat memang sengaja, ya, disusupkan untuk apa? Ya, untuk membuat kekacauan. Sesama orang Kristen saja, sesama orang percaya saja ribut, kan begitu, ya. Nah, jadi mari kita minta tuntunan Tuhan. Saya yakin dan percaya sebelum Tuhan datang, dia pasti ngomong kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi makanya pernah juga disampaikan oleh Lai David dalam membahas rapture itu, ya, memang jam dan harinya tidak ditentukan. Tapi sebenarnya kalau kita gali dari firman Tuhan, tahunnya kapan, itu memang bisa dilihat. Tapi yang jelas sebelum dia datang pasti dia menyampaikan kepada orang-orang percayanya. Itu sebabnya kita tahu. Kan dikatakan, memang dia datang seperti pencuri bagi orang yang tidak siap-siap. Nah, bagi kita yang siap sedia,
kita tahu. Makanya saya ajak kita semua yang ada di grup ini untuk terus siap-siap, bersedia, dan setia. Ya, amin. Amin. Jangan sampai ada yang gugur di tengah jalan. Ya. Dan hari-hari ini, mari kita semakin sepaham. Ya, walaupun memang dalam grup itu banyak perbedaan-perbedaan, persepsi-persepsi. Ada orang yang begini pemahamannya, ada orang yang begini, ya. Tetapi selagi tidak menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selagi tidak mempersalahkan tentang keselamatan, mari kita saling merangkul. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Untuk tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan si iblis yang mencoba melemahkan iman kita. Karena iblis itu pintar dan tahu di mana letak kelemahan kita. Ya. Dari situ dia masuk. Saya pernah sudah sampaikan kelemahan kita di mana. Tuhan masuk lewat itu. Akhirnya kita marah, kita tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, biarlah lewat komunitas kita, ya, kita boleh saling menguatkan satu dan yang lain, ya. Bila perlu bisa saling, ya, konteks satu dengan yang lain, saling bertegur sapa, jangan hanya di grup, ya, bisa mungkin chatting, ya, bisa telepon, begitu supaya lebih akrab. Dan saran saya, mari saudara buat komunitas di tempat, misalnya kayak Ibu Lesmana ada di Sibolga. Kalau dia hanya sendiri di situ, bagaimana dia bisa kuat? Maka coba cari beberapa orang, ya, di sana. Sebab kalau kita di grup ini kan kita jauh. Kita bisa saling menguatkan lewat aplikasi ini. Yes. Nah, tetapi di mana kita tinggal, coba digali, dicari. Ya. Makanya sempat memang saya buat grup Sumut, ya, Sumut, sahabat Sumut. Nah, tujuan saya memang ke situ supaya orang-orang yang ada di Sumatera ini, ada itu satu orang tinggal di Toba, ya. Saya masukkan dalam grup. Dia merasa sendiri dia. Tidak ada temannya. Nah, tetapi dengan adanya grup memang kita bisa saling menguatkan. Tapi alangkah baiknya kalau ada dalam suatu tempat, daerah, ada 2-3 orang, akan lebih baik. Ya. Kalau kami di Medan ini cukup banyak. Kami cukup banyak di sini. Ada ratusan. Sampai sudah beberapa grup. Ya. Dan kita sekali 2 minggu ada pertemuan ibadah. Nah, ibadah orang-orang yang tidak menerima tanda itu. Nah, itu ya. Luar biasa. Iya, iya. Jadi kita di sini ada banyak komunitas dan teman-teman itu pernah saya kirim Facebooknya, mereka itu penginjilan di jalanan. Ada beberapa teman yang muda, yang masih usia-usia muda, ya. Mereka nggak ada rasa takut lagi. Mereka di jalan-jalan di Kota Medan, ya, di stasiun, dan mereka buat apa namanya kegiatan-kegiatan pangkas gratis di jalan, ya. Tapi sambil menginjili mereka. Jadi masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Tidak pula bisa kita paksakan harus seperti itu semua, ya. Kalau begitu nanti bisa terjadi pertengkaran lagi, perselisihan lagi di antara komunitas. Jadi harus saling memahami satu dengan yang lain. Si A talentanya seperti ini, kita dukung. Si B talentanya seperti ini, kita dukung. Ya, sama-sama. Nah, itu sebagai permulaan. Ya, belum masuk dalam khotbah. Nah, haleluya. Kita buka ya 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke 3 sampai ayatnya yang ke 8, ya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke. Ya. Saya minta satu orang membaca dengan suara yang kuat dan lantang. Oke, siap. 2 Petrus 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu
akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Petrus yang kedua. Jikalau, betul itu. Petrus yang surat Petrus yang 1 kedua. Ayat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 kan? Panggilan dan pilihan Allah. Bukan. Surat Petrus. Iya, surat Petrus. Petrus yang kedua kan? 2 Petrus. Ya, udah betul ya? Iya, iya betul. Oh iya, lanjut. Karena Iya. kuasa ilahi itu tadi ayat yang ketiga ya? Iya, judul perikopnya nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sorry. Ya. Waduh, ya, maaf. Oke. Ya, saya ulangin ya. Karena 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 8 ya. Oke, maaf. Oke. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Amin, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Apa yang disampaikan oleh Petrus. Tetapi hari ini saya mau coba menekankan kembali buat kita bagaimana pentingnya tulisan yang disampaikan oleh Petrus ini. Tulisan Petrus yang kedua ini adalah tulisan di mana terakhir kali dia untuk menyapa jemaatnya, untuk menyapa orang-orang yang sudah dimenangkan dia buat Tuhan. Karena sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Nah, ini adalah yang terakhir kali dia menyampaikan. Biasanya kalau kata-kata terakhir itu adalah sesuatu sangat penting, ya. Pesan-pesan terakhir itu biasanya adalah sesuatu hal yang penting. Itu sebabnya kita harus melihat siapa itu Petrus. Petrus itu adalah salah satu dari 3, ya, yang dikatakan sebagai penopang, sebagai tiang gereja, tiang jemaat. Maka apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan. Bukan berarti penulis yang lain dalam Alkitab tidak penting. Tetapi yang saya maksud, kita tahu siapa Petrus sebagai penopang jemaat. Maka apa yang disampaikannya, apalagi pada masa-masa dia sudah mau mendapatkan ajalnya, kematiannya, maka patut kita harus pahami, mengerti, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi walaupun kita sering membaca ini, mari kita lihat sesuatu apa yang sangat penting dari pesan yang disampaikan oleh Petrus ini. Di sini berbicara iman. Kita sama-sama tahu iman itu apa. Segala sesuatu tanpa iman dikatakan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan juga tanpa iman, apa kata firman Tuhan? Orang tidak mungkin berkenan kepada Allah kalau
tidak memiliki iman. Banyak hal yang harus kita pahami tentang iman ini, ya. Di mana disampaikan oleh Petrus di sini ada 8 langkah menuju kepada kesempurnaan. Itu yang diajarkan dalam Petrus 2 ini. Ada 8 yang kita pahami, yang harus kita pahami hari ini. Langkah-langkah yang diajarkan oleh Petrus untuk kita menuju, ya, kesempurnaan di dalam kehidupan kekristenan. Kalau dikatakan dia ke-8, semua hal ini apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi 8 langkah ini dikatakan harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Jadi ini sebenarnya fondasi, ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Yaitu ada 2 hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Kalau kita melihat pertobatan Saulus, ketika Saulus mendapatkan pertobatan, ditangkap oleh Tuhan, ada 2 yang disampaikan oleh Saulus. Yang pertama apa dikatakannya? Tuhan, siapakah engkau? Kemudian yang kedua apa yang dikatakannya? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Jadi kedua poin ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan yang kedua, melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Intinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan kita. Dan tentu orang yang mengenal siapa Tuhannya pasti akan melakukan apa itu kehendak Tuhannya. Amin. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita orang Kristen, bahwa kita orang percaya, tetapi kita tidak mengenal siapa yang kita percaya, kita tidak melakukan apa kehendak orang yang kita percaya, dipertanyakan kekristenan kita, saudaraku. Nah, inilah poin yang ingin saya bagikan buat kita, yaitu 8 langkah untuk berhasil di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Berusaha berarti ada sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau ada yang mengatakan perbuatan tidak penting, itu juga salah, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Jadi harus sejalan perbuatan dengan iman. Tetapi apa yang disampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, 8 tangga yang kita pelajari, ada 7 hal yang harus ditambahkan kepada iman itu. Supaya apa? Supaya pengenalan kita dengan Tuhan itu boleh berhasil dengan benar. Yang pertama, untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Nah, jadi iman ini adalah suatu dasar. Ketika langkah-langkah ini ditambahkan kepada iman, maka saya percaya iman itu akan semakin kokoh dan semakin teguh dan semakin kuat. Makanya dibilang bahwa engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan dapat membinasakan. Nah, bagaimana ini bisa terwujud, saudaraku? Jikalau iman itu sungguh-sungguh kuat, maka alam maut tidak akan membinasakan. Jika kekristenan kita sungguh-sungguh kuat, teguh, iman kita kepada Tuhan, maka
alam maut tidak akan berhak untuk menghancurkan hidup kita. Apapun yang ada saat ini, yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di bangsa kita, yang terjadi di dunia ini, kalau memang kita memiliki keteguhan iman, maka kita tidak akan goyah. Amin. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu. Dan yang perlu kita pahami di sini, Bapak Ibu Saudaraku, iman itu tidak datang begitu saja. Iman itu bukan hasil dari karya kita. Iman itu bukan hasil daripada upaya kita. Oh, saya sudah banyak melayani. Saya sudah banyak membawa jiwa-jiwa. Maka imanku kuat. Imanku besar. Oh, tidak. Iman itu adalah anugerah. Iman itu adalah kasih karunia. Iman itu adalah pemberian, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya itu sudah diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Tetapi apakah kita gunakan? Apakah kita manfaatkan? Apakah kita maksimalkan dalam kehidupan kita? Iman itu juga termasuk buah roh. Ya. Dan buah roh itu kita tahu adalah suatu anugerah dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya apakah kita mempergunakannya dalam hidup kita? Makanya di sini diajarkan 8 langkah menuju kesempurnaan di dalam kekristenan. Yaitu kebajikan ditambahkan kepada iman. Kalau kita sudah memiliki iman sebagai dasar, kebajikan ditambahkan kepada iman itu. Pertanyaan saya, bertambah kuatkah iman itu, Bapak Ibu Saudara? Jika sesuatu yang sudah kita miliki ditambahkan sesuatu yang lebih baik lagi, maka semakin kuatkah? Semakin kuat. Ketika kebajikan ditambahkan kepada iman, saya percaya iman kita semakin kuat dan semakin teguh. Di mana kebajikan ini itu berbicara tentang kemurnian moral. Dan melalui iman inilah kita dapatkan itu nanti dalam kehidupan kita. Jikalau ditambahkan kepada iman itu kemurnian moral, kita memiliki moral yang murni, moral yang baik, bukan sembarangan, bukan manusia duniawi. Maka iman kita semakin kuat dan semakin teguh, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, langkah yang ketiga kepada kebajikan. Apa yang harus ditambahkan? Kepada kebajikan, pengetahuan. Maka pengetahuan itu penting. Ya. Tapi ada pengetahuan yang baik, ada pengetahuan yang apa ya? Yang jahat. Kan begitu kan? Buah yang di Taman Eden itu kan itu buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang buruk. Tetapi yang dimaksud di sini pastilah pengetahuan yang baik yang harus kita tambahkan ke dalam kebajikan tadi. Nah, ketika pengetahuan itu ada dalam kebajikan dan kebajikan ini ditambahkan kepada iman, bagaimana iman kita? Semakin kuat? Amin? Atau semakin lemah? Semakin kuat. Nah, bukan hanya pengetahuan, Bapak Ibu, yang harus ditambahkan. Tetapi apalagi dikatakan di sini, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Apa, Bapak Ibu? Penguasaan diri. Nah, terkadang di sini banyak orang jatuh. Di sini banyak orang yang tidak kuat. Berbicara tentang penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk memiliki dan mengendalikan tubuh kita sendiri dengan tepat dalam kekudusan dan kehormatan. Itu maksudnya penguasaan diri. Kemampuan kita untuk memiliki dan mengendalikan tubuh kita sendiri dengan tepat dalam kekudusan dan hormat. Ketika orang menyakiti kita, sering saya sampaikan ini. Bagaimana pengendalian diri kita?
ketika orang menyalahkan kita, bagaimana pengendalian diri kita? Sikap kita apa yang muncul? Marahkah? Tenangkah? Maka pengendalian diri itu perlu dalam kehidupan kekristenan kita. Dan itu dikatakan firman Tuhan oleh Petrus, pengendalian diri itu harus ditambahkan kepada pengetahuan. Dan kepada pengetahuan pengendalian diri. Sebab orang yang banyak tahu, ya, kalau dia tidak memiliki pengendalian diri, apa yang terjadi? Kalau kita melihat penemu-penemu, kalau kita melihat apalagi itu ilmuwan-ilmuwan, ya, dia menciptakan sesuatu. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan, ya istilahnya ya, untuk kebaikan. Tetapi jika seseorang ini tidak bisa mengendalikan dirinya, maka temuan-temuan yang ditemukannya itu akan bisa dibuat untuk menghancurkan, untuk memusnahkan. Dan itu kita bisa lihat. Hal-hal itu bisa terjadi dalam dunia yang nyata ini, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang ditemukan, yang tujuan awalnya untuk kebaikan, tetapi dimanfaatkan untuk merusak, untuk menghancurkan, dan lain sebagainya. Maka itu sebabnya perlu pengendalian diri. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kepada pengetahuan perlu ditambahkan pengendalian diri. Nah, itu yang ketiga, ya. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara? Untuk menuju kesempurnaan di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya lanjutkan, dikatakan kepada penguasaan diri, ketekunan. Ya. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Nah, ketika ketekunan ini ditambahkan ke dalam penguasaan diri, dan selanjutnya berjenjang, penguasaan diri ditambahkan kepada pengetahuan, pengetahuan ditambahkan kepada kebajikan. Semuanya ini berfokus kepada iman sebagai dasar pijakan kita sebagai orang percaya. Maka iman kita semakin kuat dan semakin teguh, tidak akan tergoyahkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Sering kita dengarkan ini, tetapi bagaimana kita memahami ini? Apakah kita sebagai anak Tuhan memiliki ketekunan dalam hidup ini? Tekun bersekutu dengan Tuhan, tekun membaca firman Tuhan. Jadi poin-poin ini, yang 8 ini sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan kita. Yang harus kita miliki, yang harus saling menopang untuk menjadi iman sebagai dasar, landasan itu semakin kuat dan kokoh dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Setelah ketekunan dan kepada ketekunan, kesalehan. Saya nggak jelaskan apa itu ketekunan, kesalehan, panjang lebar, ya. Saudara bisa menggali. Tetapi hal-hal itu adalah sesuatu yang harus ditambahkan, ya. Langkah-langkah itu adalah yang harus ditambahkan sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apa itu kesalehan? Ya, sedikit saya sampaikan, enggak terlalu mendalam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan good apa? Saya enggak pandai berbahasa Inggris. Good likeness, ya. Yang artinya kesamaan dengan Allah. Ya, ini menuju kepada kesempurnaan, kesamaan dengan Allah. Jadi kesalehan itu perlu ditambahkan kepada yang namanya ketekunan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen di sini harus memiliki itu, yaitu kesamaan, keserupaan dengan Allah. Saya percaya hari demi hari kehidupan kita semakin disempurnakan. Kita semakin
sama sempurna seperti Kristus. Tetapi butuh proses. Ya, butuh proses. Tapi yang penting ada selalu peningkatan, ya, bukan semakin menurun. Nah, setelah kesalehan apalagi Bapak Ibu Saudara? Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara itu kasih akan semua orang. Nah, inilah poin-poin yang penting yang kita harus pahami. Yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya kita bisa menuju kepada kesempurnaan di dalam iman kita sebagai orang percaya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika ini bisa kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi pada hari-hari ini, itu tidak akan membuat kita goyah. Itu tidak akan membuat kita kendor. Itu tidak akan membuat kita lemah. Dan apa yang dimiliki, apa yang pengalaman kawan-kawan, seperti tadi disampaikan ketika melakukan pelayanan-pelayanan tetapi masih bisa masuk, masih bisa kesurupan. Tadi sudah dijelaskan oleh Lai David. Karena manusia roh tidak kuat. Jika poin-poin ini ada dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar dalam dunia ini. Ya memang kalau dalam pelayanan seperti itu, janganlah sendiri. Betul apa yang disampaikan. Kita harus ada 1 atau 2, 3 orang. Ya. Jangan pajago-jagohon katanya kan. Pajago-jagohon. Tahu pajago-jagohon apa maksudnya itu? Ya. Namanya berperang perlu persiapan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mempraktekkan ya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, maka seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan membuat iman kita goyah. Nah, itu yang bisa saya bagikan buat kita pada sore hari ini, tidak panjang lebar. Saya hanya mengingatkan, saudara mungkin sudah tahu, tapi hanya mengingatkan kembali supaya hal-hal itu semakin melekat dalam kehidupan kita, supaya firman yang sudah pernah kita dengarkan semakin bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Bisa saja satu ayat hari ini kita mendapatkan pemahaman seperti ini. Besok bisa lagi kita mendapatkan pemahaman yang lebih lagi untuk menguatkan kita. Maka jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan walaupun sudah pernah kita baca. Pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan. Seperti pada hari ini yang Tuhan singkapkan bagi kita. Rupanya harus ditambahkan kepada iman itu beberapa hal yang sangat penting yang kita pelajari hari ini, yaitu kebajikan, pengetahuan, ya, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan di atas semuanya dikatakan ada kasih. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ini harus melekat di dalam yang namanya iman. Maka dengan demikian kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan lagi masuk ke dalam jebakan-jebakan si iblis. Yes. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Sehingga kita semakin giat di dalam pengenalan akan Kristus seperti yang diajarkan oleh Petrus bagi kita saat ini. Jika hal itu ada dalam diri kita, maka kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Karena itu 2 poin yang penting yang saya sebutkan tadi dalam kekristenan kita. Pengenalan yang benar akan Kristus. Dan yang kedua, melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Amin.
Ya, buat teman-teman saya minta maaf kalau saya tidak bisa ikut dalam doa fajar ya. Tapi saya tetap dukung dalam doa supaya terus ya kita ini semakin kuat satu dengan yang lain. Amin. Amin. Ya. Amin. Karena saya itu ya jam tidurnya kadang jam 2 ya. Tapi saya terus kok berdoa ya, walaupun sendiri memuji Tuhan ya. Dan saya 3 anak, kami 4 orang, terus mengadakan ibadah tiap malam itu kami sudah programkan terus doa kepada Tuhan. Amin. Dan mendoakan teman-teman ya. Amin. Haleluya. Ya, hari ini saya banyak juga membaca buku Bapak Ibu. Ya ini firmannya udah selesai nanti seperti ini. Mungkin ini udah saya beli ini terbalik ya. Terbalik. Bagus. Gimana supaya tak terbalik? Ini saya udah baca ini semua. Ya. Bagaimana kejahatan merusak upaya Amerika merusak kesehatan manusia. Dan sekarang saya posting kirim ke kawan, coba baca ini, saya bilang ya. Ada orang yang langsung menolak, ada yang wah di mana mau ku beli katanya. Ya nggak apa-apa kita sampaikan ya. Ada itu teman saya, beberapa teman tuh langsung belum dilihatnya buku udah langsung ditolak. Jadi agak berdebat juga di grup kan. Ya kadang itulah yang saya sampaikan tadi, maunya harus kita penguasaan diri. Kenapa saya agak gondok gitu ya. Belum dibaca bukunya udah dibilang itu buku orang-orang bodoh katanya kan. Belum dibaca bukunya. Kan saya bikin kata-kata, cobalah orang-orang yang masih percaya dengan dunia farmasi atau yang masih ragu-ragu, mohon dibaca buku ini, saya bilang kan. Itu ngapain ku baca, itu bacaan buku orang bodoh katanya. Jadi saya bilang, biasanya orang bodoh itu adalah orang yang memberikan penilaian kepada sesuatu yang belum dia pahami, saya bilang lagi ya. Kan itu kan. Belum dipahami udah dibilang langsung sesuatu kan, itu namanya orang bodoh kan. Ya maunya dipahami dulu, dibaca baru mengerti. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amen. Semakin kuat, semakin teguh ya. Kita saling mendukung dan yang lain. Haleluya, buat komunitas di tempat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan menyendiri ya. Kalau ada 2-3 orang ya. Oke. Haleluya. Ya, doa penutup saya minta salah satu dari kita. Masuk perjamuan lah ya. Tadi kan firman duluan nih. Kita mau masuk perjamuan. Oh begitu. Oh ya. Tapi saya mau Doa. sedikit garis bawahi tadi dari firman Tuhan yang lain sampaikan, meskipun nggak panjang, tapi memang itulah poin kita menjadi pengikut Kristus, ya. Semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus dan mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Paulus juga berkata demikian, loh. Paulus melupakan semua apa yang dia punya di belakang. Dia punya segala-galanya, malah dia anggap sampah. Tapi apa yang dia bilang, aku ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Demikian juga kita, ya. 2 poin ini harus selalu kita tanamkan dalam hidup kita sehari-hari dalam mengiring Tuhan. Mengenal Dia lebih dalam dan menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, jambak bibir, luruskan hatiku dengan roh, rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, jadikan hamba berkenan
lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu dengannya. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Sebelum kita angkat tubuh dan darah Kristus, ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada sore hari ini di Wahyu 6. Saat ke-6 materai pertama dibuka, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas gereja Tuhan. Ya, kita dengar baik-baik. Di ayat 6 yang dikatakan demikian. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini hanya berlaku buat orang-orang yang tidak dimateraikan oleh darah Kristus. Buat kita gereja Tuhan, ayat ini berlaku. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Buat kita gereja Tuhan yang penuh dengan minyak dan anggur. Artinya firman Tuhan ada di manusia roh kita, urapan Tuhan ada di atas kita. Gak usah takut masa Great Depression. Kalau Tuhan bisa memelihara bangsa Israel di Goshen saat Mesir dan seluruh dunia mengalami bencana kelaparan dan tulah, how much more kita orang percaya di gereja Tuhan yang ditebus dengan darahnya sendiri, darah yang tidak bercacat celah. Jadi saudara dan saya, teman-teman Singai Muda, jangan pernah digoncangkan oleh berita-berita apapun di dunia ini. Itu semua hanya berlaku buat orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara dan saya yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan dan memiliki minyak dan anggur dalam hidup saudara. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi kepada Mesir dan dunia tidak akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan anggur yang adalah darah Kristus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita meminum darah Kristus, bukan saja kita ingat pengorbanan dia, tapi ingat akan perjanjian yang dilakukan atas kita gereja Tuhan. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus
sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku. Engkau yang mengalami sakit penyakit, katakan darahmu Yesus, sembuhkan aku, dijadikan baru, dijadikan baru, dijadikan baru. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan putramu yang tunggal saat dia mencurahkan darahnya di Kalvari. Bahkan sejak di Taman Getsemani itu, kalau bukan karena perjanjian darah yang putramu yang kau kasihi lakukan atas kami gereja Tuhan, kami tidak mungkin bisa ada saat ini Tuhan. Karenanya kami mengucap syukur sekali lagi Bapa atas perjanjian darah yang kau lakukan atas dirimu dan kami gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa pengumuman akan diumumkan oleh Pak Diman. Ibadah Pak Dharma besok. Ya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Lai Arjon Marbun. Puji Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk boleh hidup di dalamnya selaras dengan firman-Nya. Haleluya. Untuk pengumuman sepekan ini dan untuk kedepannya, besok ada ibadah di Cempaka Putih Timur, tepatnya dekat Rawasari. Jadi bagi saudara-saudara yang yang di daerah Jabodetabek boleh ikut untuk bergabung dalam ibadah tersebut yang akan dimulai jam 2 sore. Ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, untuk pelayanan di bulan ini karena ya disediakan untuk sementara karena di tim pusat seperti yang kita ketahui bersama hanya sedikit ya, artinya nggak begitu banyak, dan padatnya juga jadwal atau kegiatan daripada Pak David Manalu sebagai owner di Singa Yehuda. Dia juga mengajar dan saya juga mengajar juga ya. Nanti di bulan Desember di bulan Desember akan kita layani lagi untuk pelayanan di bantaran rel kereta api dan juga pelayanan yang lainnya sekalian ibadah tutup tahun ya. Oke, demikian untuk info kita atau pengumuman kita hari ini. Dan saya berharap kita semua, walaupun kita untuk tambahan sedikit, walaupun kita tidak bisa ikut serta dalam doa ibadah fajar, namun saya sangat yakin buat kita semua, kita saling mendoakan dalam segala hal, ya, entah itu sakit penyakit atau bidang keuangan atau apapun. Sangat percaya bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa sempurna dan tidak seperti Pemazmur mengatakan, dia tidak akan mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Ya, saya mengetahui sedikit firman Tuhan, tapi apabila itu diasah dalam manusia roh dan selalu terngiang-ngiang setiap saat, seperti yang Tuhan katakan, firman-Mu saya renungkan siang dan malam, itu menurut saya pribadi sebagai senjata yang ampuh untuk menaklukkan tipu daya muslihat iblis. Oke? Terima kasih, semoga kita sehat senantiasa, badan kita fit bugar, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita menerima doa berkat, seperti kita ketahui,
di penghujung akhir zaman ini, pengajaran-pengajaran yang tidak selaras dengan firman Tuhan begitu merajalela. Itu sebabnya mulai ibadah hari Sabtu ini dan seterusnya, sebelum kita tutup, kita deklarasikan lagi pengakuan iman kita terhadap Kristus. Amin. Karena akhir-akhir ini bahkan di gereja karismatik pun pengakuan iman ini sudah tidak pernah dikumandangkan. Yang ada justru pengakuan, deklarasi, pendapat gembalanya, pendapat pendetanya. Bahkan disuruh pendeta-pendeta lain membuat buku untuk menjustifikasi, membenarkan pendapat pribadinya. Ya, saya nggak perlu kasih tahu lah. Contohnya Pentakosta, gerakan Pentakosta ketiga, keempat, dan seterusnya. Nggak pernah ada di Alkitab ada gerakan Pentakosta pertama, dua, ketiga, dan seterusnya. Pentakosta terjadi sekali dan selamanya. Ya, tidak ada satu ayat, saya udah bongkar ayatnya semua perjanjian baru, kisah rasul, nggak ada. Pentakosta ketiga dan seterusnya. Jangan hanya karena nama besar seseorang, terus dikatakan ada gerakan Pentakosta ketiga dan keempat, dan kita percaya begitu aja. Sedangkan yang paling vital dalam iman kita terhadap Tuhan, pengakuan iman kita. Amin. Sore ini sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, kita mau mendeklarasikan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita deklarasikan sama-sama supaya surga terbuka bagi setiap kita dan neraka gemetar. Seseorang bisa dikenal identitasnya dari deklarasinya. Negara Indonesia bisa dikenal dari deklarasi proklamasi. Saudara dan saya dikenal sebagai warga kerajaan surga dari pengakuan iman rasuli yang dideklarasikan. Amin. Mari kita sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tengadahkan tangan kita di hadapan Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Itu kebas-kebas itu apa? Kenapa itu? Doa kebas-kebas itu kayak mana maksudnya? Jadi maksudnya ketika kita melayani seseorang atau masuk dalam peperangan, itu kadang si musuh mengintai. Kita nggak sadar bahwa dia nggak menyerang kita, tapi ada di sekeliling kita untuk siap menyerang. Jadi harus dikebaskan memang. Ya. Kayak mana itu prakteknya, gimana itu toh sambil doanya? Nah, nanti menara doa fajar ya. Ajarin ya. Hari Senin kita jumpa di doa fajar, sekalian saya ajarkan sedikit tentang peperangan rohani. Ya. Karena setiap gereja Tuhan harus bisa menghadapi peperangan. Nggak lucu kan? Kita dipermalukan setan melayani orang yang ada kita kesurupan. Itu bukan membawa kemuliaan Tuhan loh. Jadi dengan berita seperti itu bukan memuliakan Tuhan, mempermalukan Tuhan loh. Mestinya gereja Tuhan nggak boleh kalah. Iya. Ya kan? Persis seperti di kisah Rasul 19, anak-anak Skewa mencoba menyebut nama Yesus. Roh jahatnya tahu loh.
Paulus, aku tahu. Kamu siapa? Terus roh jahatnya, tentu roh jahatnya bicara melalui orang-orang itu kan. Iya. Menggagahi mereka sampai telanjang bulat. Pernah kayak gitu kan, cerita ibu-ibu 2 orang. Mereka berdua ini pergi kayak ke tempat dukun Cina gitulah, ke Pekong apa kemana gitu. Jadi ibu yang satu ini bilang, yang satu menengking-menengking, memang ibu ini pelayanan ke lapas di Tanjung Pinang di tempat kami ini. Jadi katanya gini, dia sih dulu udah aku bilang, ini memang tempat dia, kau tengking macam mana pun nggak usah kau ini, memang teritorial dia ini, macam mana kau mau lawan dia daerah kekuasaannya, katanya. Dia sibuk begini-begini, dupa ini kurang topang tangan begini-begini. Jadi datanglah inang yang satu ini. Udah aku bilang sama dia, kau jangan apa-apain, yang penting kau bentengi dirimu aja. Kalau yang mereka punya ini memang tempat dia, markasnya, kamu jangan apa-apain. Nanti kamu takutnya kau yang terpental, aku buat apa sama kau, katanya. Dan yang terpenting itu, jangan melayani ke medan peperangan garis depan kecuali Tuhan suruh loh. Iya. Supaya kita nggak dipermalukan. Jadi kita juga harus berhikmat. Kalau kita baca semua kisah perjalanan Rasul, itu mereka nggak sembarangan loh melayani. Kalau Tuhan suruh bilang ke kota A, pergi mereka sana. Kalau Tuhan bilang diam di kota ini, diam mereka, ya kan? Iya. Jadi seperti sedangkan angkat tabut tadi, aja begitu. jangan si panggaron. Kalau Layan Arjun tadi bilang bahasa Bataknya jangan si panggaron. Iya. Yang nggak ngerti bahasa Batak maksudnya nggak usah belagu. Karena jangan sok-sokan. Iya, jangan sok-sokan, bukan show off. Kita menghadapi musuh yang nggak kelihatan tapi lebih real loh daripada musuh yang kelihatan. Sedangkan bangsa Israel aja kan berhenti ngangkat tabut dengan mereka berjalan kan dikasih ini info. Iya, betul. Jadi harus selalu dengar komando. Komandonya suruh apa, lakukan. Kalau nggak disuruh jangan. Iya ya. Ya. Iya. Oke, nanti kapan-kapan saya bahas lebih lanjut karena udah jam 7. Nanti ada sesinya tersendiri, kita bahas lebih dalam ya, Toh ya. Oke, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sama-sama, shalom.